Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sekarang kita sudah tracing ketiga ya. Tracing ketiga huruf miring. Nanti kodenya HM. Huruf miring hari ketiga sore. Tadi yang kita kerjakan A, K, N, V, W, X, Y, Z. Kita mulai dari yang mudah dulu, yaitu A dan V. A sama V sebenarnya barang yang sama, bentuk yang sama, yang cuman di flip, dibalik, dan tidak ada tulangnya. Kita bikin V dulu. Ada beberapa pendekatan untuk bikin miring. Pertama, bikin kotak ya. Nah ya, sama seperti kemarin, widthnya 7, heightnya 25 boleh. Bikin kotak, setelah itu klik 2 kali ya, saya ulang ya, bikin kotak, klik 2 kali, nanti ada mode edit node ini. Kalau di Inkscape F2, sementara kita di sini klik 2 kali. Saya ulang ya. Ini mode biasa, ketika klik 2 kali tek, nah, dia nanti nyala ada garis-garis ini, berarti mode edit node. Nah, node ini namanya node, ini pentol ini namanya node. Nah, ini bisa ditarik. Nah, ini yang paling gampang, cara yang paling gampang. Nah, kira-kira seperti itu ya kan ya. Menjadi masalah adalah ya, ini harus done ya, harus diklik done. Menjadi masalah ketika ini diduplikat, kemudian kita flip, maunya sifat kita flip dan kita masukkan masuk grid ya, anggap begitu. Nggak bisa masuk grid, ini nggak bisa, kenapa? Nah, ini ada lebihnya, ini ada lebihnya. Bagaimana ngakalinnya? Nah, ini pentingnya membuat separuh, duplikasi, menjiplak, setelah itu membuat separuh dan demirror ya. Istilahnya apa? Separuh itu apa namanya, simetris ya. Symmetric object. Coba kita symmetric object. Nah, kita bikin separuh. Jadi kalau bikin dua seperti ini, bikin separuh cukup, simetrik namanya ya. Nggak usah bikin dua. Nah, V sama sifatnya. V itu sebenarnya tulang kirinya saja, sayap kirinya saja yang dibikin, baru sayap kanan. Itu teknik standar ya, duplikasi. Ini semuanya apa simetrik objek, mana nanti bisa dipotong tengahnya. Simetrik seperti ini. Ini asimetrik namanya. Akhirnya kita potong di titik potongnya, kira-kira di sini. Anggaplah di situ. Jepit, subtract ya. Duplikat. Kita flip. Kita masukkan. Nah, itu V. Dan karena ini adalah hasil subtrakan, ini masih ada barang aslinya, pemotongnya dan barang yang dipotong. Nanti sementara kita begitukan. Kita sudah punya V, berarti kita sudah bisa bikin A. Nanti ini bisa di union juga ini. Ya, kita union dulu lah. Habis di subtract ketemu subtract di union. Ini tumpuan ini. Di dalam union ada 2 subtract, di dalam 2 subtract ada 2 objek yang saling memotong. Duplikat. Kita butuh satu kan? Kita butuh satu karena kenapa? Karena kelihatan secara visual lebih lebar. Nah, ini coba lihat. Kita turunkan apanya? Feel-nya kita turunkan ya. Aduh, nggak mau. Nah, coba kita warnai ngawur dulu. Ini ya. Nah, feel-nya dari sini. Kita lihat dia tidak sesuai. Karena ini lebih tinggi. Nah, gimana caranya? Kita bongkar saja. Kita ambil subtract 1.
Kita cuma butuh satu. Sorry, ini subtract-nya siapa? Subtract-nya coba ini dulu deh. Kita kasih nama calon A. Bisa kasih nama ya, klik 2 kali, terus kita butuh subtract 1 biji yang ini. Kita kasih nama separuh A biar nggak bingung. Yang ini hapus. Ini hapus ya. Del ya, standar ya. Kita punya separuh. Nah, biar nyaman, separuhnya pakai kiri aja, bukan separuh kanan. Bingung, separuh kiri. Nah, di sini sama caranya tadi ya, pura-pura ngefill, tapi tarik opacity aja. Di sini ternyata dia lebih naik. Nah, lebih naik. Nah, sekarang kita bongkar saja ini. Subtract-nya kita bongkar aja lah. Jadi objek awal, subtract-nya dihapus saja. Warnanya kembali ungu, sepertinya bagus, enak dilihat. Kelihatan ya, satunya hijau. Nah, tadi kita belajar edit mode ya. Edit mode masuknya ternyata terlalu tinggi. Ini kurang tinggi ini, maksudnya terlalu rendah. Terlalu rendah ada di sini, mestinya ada di sini. Nah, kira-kira kita naikkan. Caranya ini dimanfaatkan yang titik ini. Kita klik 2 kali, titik. Kita manfaatkan 1, 2 atau 1. Nah, jadi dia miringnya tidak kongruen, bahasa matematikanya miringnya tidak kongruen. Ini juga, ini kurang 1 di sini. Nah, oke, done. Baru kita potong ulang. Jepret, subtract, kita duplikasi, tarik, flip ya. Kan masuk. Nah, ini bisa masuk 1, bisa masuk 1 lagi nih, 1 pixel ke kiri, bisa segini, itu nggak apa-apa ya. Kemudian berarti ada 3 yang ada subtract berapa nih, subtract 1, subtract 2, sama union, sama ini rectangle. Nah, ini bisa dipilih semua, klik shift klik union, jadi dia. Sekarang kita coba warnai yang warna bagus. Berarti sudah yang hari ini hasil hari ini kita jadikan hijau saja. 2 ya. 2. Maka komponen paling pokok adalah miringnya ini. Kenapa? Karena V itu ternyata tidak, W itu bukan V 2 kali. Ya, coba kita lihat. Ini pentingnya kan, pentingnya jeli. Ya. V itu bukan W 2 kali. Dia aja, walaupun digepekkan bisa juga ya, tapi lebih aman kita bongkar saja. Bongkarnya, unionnya kita taruh atas dulu, isinya kita bongkar semua. Ini udah. Kita cuma kita butuh 1. Nah, ini subtract-nya kita keluarkan dulu, hapus. Subtract-nya kita batalkan dengan cara mengeluarkan komponennya. Berarti komponen paling penting ini miring ini 1, sama ini pemotongnya 1. Pemotongnya 1. Nah, kalau sudah tahu ini komponen, ya kita pakai berulang-ulang dengan cara disimpan di kiri ya. Sekarang kita mainkan, masuk. Jangan pilih 1 ya, kalau pilih 1 nanti rusak deh. Kiri dua-duanya begini. Ini sama, idenya ini adalah apa tadi? Simetris, jadi motongnya seperti itu. Duplikat, klip, biar kelihatan, pakai warna yang lain. Ini masuk sini,
Coba kita lihat, tambah fill, warnai transparan, dia yang hijau lebih transparan. Ini kan, dia bukan V, dia seperti V tapi bukan V betul, dia ada masuknya satu. Nah, menariknya sekarang saya cerita tentang node. Tadi kan node-nya cuma bisa digeser-geser, sekarang bisa ditambah. Saya tambahkan ini. Dia seperti ada magnetnya. Tambah saja node. Nah, kemudian ini saya geser. Enak sekali kalau di Figma, enak. Ini bisa juga, tapi tombolnya ruwet. Kelemahannya Figma juga ini. Enak dan tidak enak. Tidak enaknya orang yang terbiasa detail, rinci, tidak bisa mengontrol. Kita plus ya, duplikat, klik, masukkan ke tempatnya, kemudian plus union. Kita sudah punya dua. Gimana cara mencontoh? Ini kan kita punya hijau. Daripada kita berkali-kali begini, kita bisa copy properties namanya. Klik kanan, copy, klik kanan. Nah ini sebenarnya. Ctrl Alt C, Ctrl Alt V. Kita praktekkan. Ctrl Alt C, Ctrl Alt V. Aduh, nggak mau. Saya ulang. Yang mau ya. Saya ulang. Jadi copy properties itu meniru warna. Coba kita punya objek seperti ini. Saya mau ini meniru warnanya ini. Ctrl Alt C, saya copy warnanya. Ctrl Alt V. Apa tuh? Ada peringatannya. Saya ulang. Ya inilah kalau web based dari browser. Ctrl Alt C, Ctrl Alt V. Nah, enak. Itu ya, ada beberapa. Nanti kita catat, jadikan deskripsi isi video. Ini komponen yang sama, kita tarik saja. Kalau X gampang, masuk, klik 2 kali, geser bawah saja, masuk, enter, duplikat, flip, jadi sudah. Nah Y itu sebenarnya V dengan I, V dengan tangkai I, berarti kita ambil satu, duplikat lagi. Caranya sama, kemudian kita pendekkan ya, sambil kita belajar memberi titiknya ketemunya di sini warnanya. Nah, kita geser jadi pixel perfect, masuk di situ, enter, duplikat, flip lagi, masuk, kemudian kita bikin kotak I. Itu bisa seperti itu. Jadi orang yang desainer melihat Y bukan Y. Potongan ini satu, potongan ini satu, potongan ini satu. Yang dilihat oleh desainer seperti itu. Melihat bahan dasar. Jadi kalau pembuat roti membuat roti atau melihat roti karya orang, dia tidak melihat roti, melihat tepungnya, bahannya tepung apa, telurnya telur apa, kemudian bahan dasar yang lain, gulanya seberapa, garamnya seberapa, apa pakai baking soda atau enggak, kira-kira seperti itu. Nah di sini grafis seperti itu. Ketika lihat Y tidak melihat keseluruhan tapi melihat komponen berkomponen sama. Kemudian N sama Z itu sama. N sama Z hanya Z yang dibalik ya. Kita bikin aja lah. Satu ya, duplikat. Nah, kemudian kita bikin I yang I-nya kakinya digeser. Ya pendekatan paling gampang seperti itu. Ya kalau pakai Inkscape ribet karena tidak ada. Ya ada snapping tapi harus dihidupkan. Kalau ini otomatis. Nanti kapan kita di kesempatan kapan begitu kita akan mencoba mengulang karya ini menggunakan deskripsinya untuk
dapat basic ya, basicnya mantap tentang mau pakai software apa saja, tapi karena basicnya terdapat, dipilih semua, diputar ya, tahan shift seperti biasa. Mau pakai software apa saja karena basicnya mantap ya, bagus gitu, bagus pro seperti saya, pro seperti saya hapus, saya nggak perlu, saya males bikin 2 kali, mending duplikat, ini masuk, ini sama, ditarik, jadi deh. Nah ini ada menarik ya, ini naik 1, ini naik 1, turun 1. Nah ini perlu kejelian, artinya Z sama N itu mirip tapi beda. Mungkin naik 2, ini naik 2, ini turun 2. Karena kita punya komponen ini, nah, sekarang kita selesaikan dulu, ini di plus dulu. Plus itu tombolnya nggak ada, mestinya ada, coba kita pelajari. Tombolnya plus itu apa? Di kanan. Saya undo tadi, saya batalkan, undo. Plus nggak ada. Ya memang harus tombol ya, nggak apa-apa lah. Efisien dikit. Ctrl LC, Ctrl LTV. Cepet. Cepet. Ini sama. Nah, tidak perlu Ctrl LDC karena masih tersimpan di memorinya komputer. Tinggal Ctrl LTV. Ini sama. Ctrl L. Ini di plus dulu. Di plus. Kalau di Inkscape di plus nih. Oh, sudah banyak. Nah, bagaimana dengan M? M ambil dari N. M ambil dari N. Duplikat. Sama ya, tekniknya pokoknya ini simetris ini. Jadi hari ini belajar simetris dan belajar load ya. Cara ungroupnya manualan, tarik aja keluar, sweet. Kita punya potongan-potongan ini. Kalau mau kelihatan ditransparankan ke warna yang norak. Kita punya bahan ini. Kira-kira separuhnya di situ lah, nggak apa-apa lah. Nah, ini dorong ke sini, klik, tarik di base-nya, ini seperti di sini. Ini di plus dengan ini sehingga ini jadi objek ulang baru yang di flip kemudian digabungkan. Pentingnya belajar simetrisnya masuk seperti ini ternyata. Ya nggak apa-apa lah, kita plus semua. Seperti warnanya Ctrl Shift, Ctrl Alt T. Tinggal satu, nanti B D J P U R S. Jadi materi terakhir dari tracing alfabet. Yang terakhir adalah K. K itu ambil dari N karena sifatnya sama. Kok bisa? Ini. Nah, ini punggungnya K, ini kakinya K. Kita duplikat saja. Seperti tadi, kita taruh atas, kita bongkar karena kita tidak membuatnya permanen. Enaknya si Figma seperti ini, Inkscape tidak seperti ini. Kemudian kita butuh kaki, tarik saja, tarik, sesuaikan, menggunakan perasaan halus dan mudah dimengerti. Udah, dan enter, bisa klik. Kemudian ini diduplikat, kita jadikan kaki sebelah atas. Enter, klik lagi 2 kali, masukkan kira-kira di sini, ini kira-kira di sini. Berarti ini kurang lebar, ini ada warna lebih terang, berarti di sini. Kita cek, cara ngeceknya dikeluarkan dari pantas ya, pantas. Undo, Ctrl Z ya, undo ya. Yang tidak tahu undo, Ctrl Z.
Lihat di sini. Kontak LTV. Berarti sudah 3 tahap. Pertama kita bikin huruf-huruf bulat. Kedua kita bikin huruf-huruf kotak. Kemudian hari ini kita bikin huruf-huruf miring. Hari terakhir huruf-huruf lengkung. Nah, saya kira ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.